Mereka hidup dengan semaunya, berdasarkan keinginan sendiri, berdasarkan aturan sendiri, tanpa mau lagi terikat dengan syariah Islam. Tanpa disadari, kaum muslimin saat ini telah terjebak kepada sebuah faham yang bernama liberalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Sahabat sekalian, ayat ini menjadi jaminan bagi kaum muslimin bahwa agama mereka adalah agama yang kamil, agama yang sempurna. Tidak ada lagi yang tidak ada di dalam agama Islam ini. Semuanya ada dalam Islam. Oleh sebab itu, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun kita jumpai pada hari ini kaum muslimin tidaklah demikian, tidak lagi terikat dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup dengan semaunya, berdasarkan keinginan sendiri, berdasarkan aturan sendiri, tanpa mau lagi terikat dengan syariah Islam. Tanpa disadari, kaum muslimin saat ini telah terjebak kepada sebuah faham yang bernama liberalisme. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, liberalisme adalah sebuah paham yang mendewakan kebebasan individu, di mana di dalam paham ini kebebasan individu adalah segala-galanya, tidak boleh dibatasi oleh kekuasaan negara, bahkan tidak boleh dibatasi oleh aturan agama. Maka kita bisa memahami mengapa pada hari ini LGBT berkembang pesat. Lesbian suka sesama perempuan, gay suka sama laki-laki, biseksual suka dua-duanya, transgender ganti kelamin. Itu lumrah di dalam negara yang menganut paham liberalisme. Tidak ada undang-undang yang bisa mengganggu mereka. Maka kita bisa lihat di samping masjid ada banci yang buka salon, itu tidak akan diganggu gugat. Kenapa? Mereka tidak melanggar satupun undang-undang di negara ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pada kehidupan kaum muslimin yang lain. Mereka tidak lagi mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya. Kaum muslimin hidup dengan membuka aurat, ya. Laki-laki memakai celana pendek yang menampakkan paha mereka, aurat mereka. Kemudian wanita tidak lagi memakai kerudung, tampak rambutnya. Wanita tidak lagi memakai jilbab, tampak dada mereka, tampak tangan mereka, kaki mereka, betis mereka, tampak semua. Padahal itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin juga hidup bergelimang riba. Pada tataran individu, mereka mengambil hutang riba di koperasi, di bank, untuk modal, untuk bangun rumah dan sebagainya. Pada tataran negara, negara berhutang pada IMF dengan bunga, dan itu riba. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bidang agama
liberalisme juga sudah berani membongkar sendi-sendi agama Islam. Ada seruan untuk melakukan tafsir ulang terhadap Al-Quran menggunakan metode hermeneutik. Padahal tafsir ini adalah tafsir liberal yang sesuai dengan keinginan kaum kafir. Kaum liberal juga mulai berani dengan gagahnya mereka membuat aturan baru dalam fikih solat, yakni bolehnya seorang wanita menjadi imam di dalam solat. Padahal ini tidak ada aturan di dalam fikih. Kemudian mereka juga sudah berani menjadikan seorang wanita sebagai pemimpin. Padahal ini diharamkan oleh agama Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yufliha qauman idza amarahum imra'atan. Tidak akan pernah sekalipun beruntung sebuah kaum apabila mereka dipimpin oleh seorang wanita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan udkhulu fis silmi kafah, namun kaum muslimin mereka hidup semaunya tanpa mengindahkan aturan syariah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ketundukan kita kepada syariat Islam itu sebagai ukuran keimanan kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan apabila Allah bersumpah artinya isi sumpahnya adalah sesuatu yang sangat penting. Fala wa rabbika, dan demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka itu belum beriman, tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka kaum muslimin itu, manusia itu menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dalam setiap perkara, setiap urusan yang mereka perselisihkan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menjadikan ketundukan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, yakni kepada syariah Islam sebagai ukuran keimanan kita. Artinya orang yang tidak mau tunduk kepada syariat Islam itu bukanlah orang yang beriman. Dinegasikan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Maka wajar ketika suatu ketika ada seorang laki-laki yang berperkara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai kepala negara menjadi hakim juga memberikan keputusan A. Dia tidak terima. Dia datang lagi kepada Abu Bakar sebagai wakil imam, wakilnya Rasulullah. Abu Bakar memberikan keputusan yang sama seperti Rasulullah. Dia tidak terima lagi. Maka dia datang kepada Umar, dia menceritakan masalahnya, perkaranya. Umar kemudian membunuhnya. Lalu turun ayat ini. Sebagai asbabun nuzul, ayat tersebut adalah peristiwa dibunuhnya orang tersebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat bahwa perbuatan Umar ini luar biasa. Orang yang tidak mau tunduk kepada syariah, kepada keputusan Rasulullah itu dibunuh oleh Umar karena sudah dianggap kafir. Oleh sebab itu, maka kita sebagai orang-orang yang benar-benar beriman, mengaku bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sewajarnya seyogyanya kita tunduk, patuh, taat kepada syariat Islam, tidak lagi semau gue, tidak lagi mengikuti aturan liberalisme, apalagi kemudian kita melawan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.